Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TTB Tanya-Tanya Barista pada episode ke-6 bersama saya Roy selaku yang menanya-nanyai di sini ya. Oke, kali ini kita kedatangan teman sekaligus dia udah berkelana lumayan lama di bidang perkopian ini. Oke, Mas bisa diperkenalkan siapa namanya, Mas? Halo, perkenalkan saya Eko, barista di W30. Sudah gitu aja. Apa lagi, Mas? Agak banyak nggak, Mas? Perkenalan. Saya sebagai bla bli blu bla bli. Saya di 30 sebagai barista dan dari awal memang basicnya sebagai barista juga. Terima kasih. Oke, perkenalan yang cukup sangat-sangat singkat dari Mas Eko ya. Oke, kalau gitu langsung boleh kita tanyain langsung aja Mas ya. Langsung kepada apa yang perlu saya tanyakan. Oke, Mas Eko. Mas Eko dikenal di sini sebagai barista maupun apa? Jadi pastinya setiap orang sebelum akhirnya menjadi barista ataupun apapun profesinya itu ya Mas. Apa kira-kira profesi Mas Eko sebelum jadi barista itu? Supaya teman-teman tahu tuh juga. Jadi sebenarnya bidang saya itu dimasak sih, Mas. Masak sebenarnya. Dimasak. Karena waktu sekolah dulu kan ambil ini kulineri kan, masak. Oh, kuliah tatap muka. Tetap boga. Oke. Sempat magang juga, sempat kuliah tapi singkat, cuman D1 aja. Karena kan cuman ngejar langsung buat pekerja gitu kan, Mas. Oh, jadi mengejar supaya Biar dapat cepat kerja langsung, lulus. iya. Jadi ketika lulus langsung kerja. Langsung gitu kerja. Ya. Mau? Sempat kerja juga, cuman masih sementara itu apa? Part time. Oh, part time. Iya, part time. Jadi sempat part time di mana dulu? Di hotel. Oh, di hotel. Di bidang di kitchen berarti? Di kitchen. Di kitchen. Langsung kokinya atau helper dulu atau gimana Mas? Pasti masih helper dulu sih, Mas. Pastinya masih helper dulu. Iya, karena masih belum punya pengalaman kan. Belum punya pengalaman. Itu posisi juga baru lulus. Baru lulus kuliah di satu tadi ya. Kalau sebelum sampean masuk ke dalam perkuliahan di jurusan tata boga itu, sebelumnya Mas Eko itu apa? Ataukah dulunya mekanik atau apa bukan? Lulus sekolah SMA, apa langsung D1 Mas? Iya, langsung. Langsung D1? Jadi saya dari SMK udah jurusan tata boga kan. Tata boga, SMK terus tata boga? Tata boga SMK. Setelah itu waktu kuliah tinggal ini aja, itu nerusin aja tata boganya. Memang dari awal basicnya memang dimasak. Dan memang ada keinginan di situ? Ya, keinginan di situ. Nah, lalu kenapa kok berbelok banget Mas? Mungkin sama-sama meracik ya, sama-sama meramu ya mungkin ya. Cuman yang diramu kan beda. Iya, betul. Di kitchen. Benar. Apalagi di kitchen kan sebegitu gimana ya, kayak ada beberapa orang ngomong kan di kitchen entah Keras ya. Keras juga. Di sana menurutku nggak mengenal arti sungkan lah di sana. Ya wis semprot di sana ya wis. Memang di kitchen seperti itu, seprofesional itu. Ya, lebih ke militer sih kitchen itu. Militer. Mental yang di. Berarti ya perlu disiplin, tertib ya. Harus sepertinya Mas. Harus. Karena di kitchen hotel kan emang khusus chef-chef yang udah pengalaman kan Mas. Jadi kalau masuk situ kan agak susah. Jadi harus mental, terus disiplin pasti. Tertib pun juga ya. Harus. Pernah sakit hati nggak Mas? Waktu sampean di masa-masa jadi helper itu berapa lama? 6 bulan bro. 6 bulan. Ya. Itu merasakan yang namanya kena mental nggak? Dari tekanan yang ada di dalam dapur itu. Pernah nangis. Mas Eko sama lihat mukanya kayak gimana ya? Pernah nangis tuh. Nangisnya senggukan apa cuman gitu-gitu aja Mas? Gitu. Nangis gimana? Jadi singkat cerita, habis dimarahin, terus ke kamar mandi, nangis. Terus balik kerja lagi. Nangis sampai nangis. Profesional ya? kan? Profesional. Situ. Tapi ketika setelah selesai nangis, balik ya udah normal lagi. Iya. Happy lagi Mas. Keluar lagi tuh. Langsung keluar lagi ya. Kuat. Iya. Kurang militer apa coba? Tapi memang itu salah satu mungkin ada dampak positif ya. Kenapa di dapur seperti itu ya Mas ya? Benar. Mendidik. Betul, mendidik. Nggak melulu hanya sekedar SOP atau apa, karena juga ada didikan di dalamnya. Ada didikan.
selama sekolah mas. Pun itu diberitahu nggak mas waktu di sekolah nanti di kitchen akan seperti ini gitu. Apa nggak ada? Apa baru merasakan ketika udah kerja? Iya, baru ngerasain suasana hotel. Kalau di kitchen itu seperti apa ya? Waktu udah lulus itu sama magang sih mas, magang. Karena kan dulu SMK sempat magang. Cuman bedanya kan kalau magang kita nggak yang sepenuhnya full tanggung jawab kan mas. Iya, Setelah benar. itu baru ngerasain benar-benar kitchen banget ya waktu Realitanya Mantap itu, kerasa iya. baru saat sama udah terjun ke dunia kerja ya malahan ya. benar. Nah, untuk selama berpengalaman di dunia kitchen itu tadi mas, selama 6 bulan tadi, lah kok akhirnya belok ke kopi itu gimana ceritanya? Belok loh ini. Iya. Belok. Lumayan lah, ada berapa langkah itu. Tapi lumayan kan beloknya itu. Kenapa itu? Bisa diceritakan gak mas? Alasan belok Alasan belok. ke beda ranah karena masih apa ini satu lingkup kan mas sama Masih satu lingkup. itu F&B kan. F&B. Cuman bedanya yang ini di itu beverage. Oke, Ya. di beverage-nya benar. Kalau kenapa bisa pindah haluan karena dulu pernah ngalamin itu insiden ini apa jari saya putus. Jempol Putus? ini saya putus ya ke Ke gores, iris, ya. ke gores apa ke iris mas? Ini sih mas, iya ke iris itu. Kena pisau? Kena pisau. Oh kena pisau, oke. Terus setelah itu saya vakum setahun kayaknya mas buat itu pemulihan. Setelah itu Vakum setahun baru pemulihan. Setelah itu baru saya mikir kerja apa sekiranya yang masih satu lingkup ini. Ya. Kan saya mikir oh ya di bar mungkin. Di bar mungkin. Bar. Akhirnya saya buat nyoba apply di kayak outlet gitu, coffee shop. Tapi rasa putus itu membuat sampean trauma nggak? Trauma. Trauma. Memang putus bikin trauma ya, Cok. Pastinya trauma. Siapapun yang merasakan putus pasti trauma, sekalipun Trauma. udah vakum selama 1 tahun. Benar. Nggak memperbaiki. Tapi sampean tahu akhirnya jalan yang harus dipilih ya. Benar. Setelahnya. Jadi selama 1 tahun itu, nggak ngapa-ngapain atau mencoba cari tahu dulu apa yang akan saya pelajari selanjutnya. Karena kan udah ada trauma tuh di dapur karena putus tadi kena pisau. Iya. Jempol apa yang mana mas? Jempol. Oh jempol. Yang kiri. Yang kiri. Keputus. Putus. Nah ini nggak bisa tumbuh lagi mas? Soalnya ini nggak sampai di tulangnya mas. Oh nggak sampai ke tulang. Cuman ke gores saja kukunya. Cuman habis Habis. saat itu. Oh saya kira sampai wiriki gitu enggak ya? Nggak sampai. 1 tahun itu sampean berpikir apa dalam pikiran sampean? Oh kayaknya aku gimana itu? Ya pasti stres sih mas. Stres. Karena masa setahun itu kan lumayan lama. Itu saya di rumah terus saja. Selama 1 tahun? Setahun di rumah terus nggak mau ngapain. Punya pacar tapi? Punya. Kurang setia apa 1 tahun menunggu? Mas Eko memilih jalan Punya, baru. Oke, terus mas? Nah di momen saya nganggur itu sambil nyari pekerjaan yang Nggak pasti nganggur mas? rehat ya rehat. Kontemplasi. Betul. Kontemplasi. Ya, kontemplasi lebih kontemplasi. Merenung, mencari. Mencari. Oke. Terus. Sekaligus saya nyari kerjaan apa yang dengan minim tangan nih. Minim tangan kan karena Minim tangan. kalau di kitchen kan semua kepake kan mas. 10 jari ini kepake semua? Kepake semua kan. Wih. Kalau motong aja kita harus butuh jempol. Itu jempol. Butuh jempol segala macam. Masak pegang panci pun juga butuh jempol kan. Ketika ada satu yang kurang berarti ya itu bisa dianggap secara performa kurang. Betul, Ya. kurang begitu maksimal nantinya. Kurang begitu maksimal. Iya. Oke, terus. Akhirnya Asik saya ya. sadar seperti saya takut nggak seberapa maksimal. Akhirnya saya nyari solusi ya itu tadi pindah haluan di bar. Pindah haluan di bar. Di bar. Peramu kopi. Pramu kopi. Peramu. Benar. Nah itu saat saya memikirkan, sepertinya saya akan pindah haluan ke bar di kopi. Triggernya dari mana mas? Temen tah? Atau dari keluarga? Atau dari siapapun? Triggernya dari mana? Kok sampean akhirnya berpikir ke situ? Kalau saya boleh berpendapat, mungkin di Indonesia ini ya, bidang pekerjaan kan banyak. Triggernya dari mana? Sampean menemukan, kopi aja itu, selain memang dari, nggak jauh beda di bidang F&B ya, tapi triggernya dari siapa itu mas?
Sebenarnya dari saya sendiri sih mas, karena kan saya nggak tahu potensi saya kalau misal pindah jurusan itu apa, kayak misal saya kerja di kantoran saya nggak ada potensi di situ. Terus yang kedua nggak ada pengalaman yang mungkin menunjang saya ke situ. Oke. Cuma saya mikir di bidang itu F&B kan banyak tuh mas, kayak ada jadi waiter mungkin, jadi kitchen atau di bar juga kan ada yang barista sama bartender tuh mas. Iya benar. Ya, masih satu lingkup lah, Masih satu lingkup. sama sekolah saya sebelumnya kan. Masih satu jalur. Satu jalur benar. Akhirnya saya ya udahlah, saya nggak mau keluar, tetap di situ tapi ya beda ranah. Beda ranah. Oke. Tapi sampean di sana ketika akhirnya memilih pindah haluan di dunia kopi di bar berarti ya? Iya di bar. Di bar. Itu memang sampean memperdalamnya atau hanya sekedar kayaknya di sini aja deh, gitu. Memperdalamnya atau sekedar kayak yang penting aku kerja atau gimana itu saat itu yang di dalam pikiran sampean nih? Karena udah 1 tahun tuh sampean rehat ya. Betul, 1 tahun. Jadi yang pertama memang belum ada niatan untuk mendalami ya. Belum ada niat untuk mendalami. Belum ada niat untuk mendalami karena saat itu mikir ya udah yang penting kerja aja mas. Yang penting kerja aja. Ya yang penting kerja dapat itu salary sudah. Cuman makin lama ini makin suka, makin cinta kan. Nah, makin suka makin cinta. Makin cinta. Kalau orang udah suka cinta itu pasti passion jadinya. Oh passion. Satunya passion. Ketika udah passion menjadi passionate akhirnya. Betul. Akhirnya udah total di situ ya. Total. Udah nyebur sekalian. Ya. Tapi di awal ketika sampean itu langsung ke kafe berarti, ke coffee shop? Di coffee shop ini sih kayak itu kecil-kecilan mas. Oke, itu langsung di baristanya atau di mana dulu mas? Itu langsung di baristanya. Langsung di barista? Cuman barista ini junior saat barista itu. Junior saat itu? Saat itu. Di barista junior pada saat itu? Saat itu. Dengan ilmu yang sampean dapat selama sampean rehat itu sampean pasti mengulik ya? Mengulik, benar. Mengulik, lihat di media sosial, di internet, di YouTube gitu ya? Bantuannya hanya sekedar itu. Dan sampean belajarnya di saat itu langsung action atau by teori atau gimana itu? Itu langsung action. Itu langsung diajarin sama barista itu seniornya. Sekaligus saya nyari di media sosial. Oke. Buat belajar sendiri. Buat belajar sendiri. Dan itu langsung di barista sampean ya? Di barista. Keren, langsung. Biasanya kan bertahap dulu tuh, entah di waitress dulu, kayak entah di kasir dulu atau di mana dulu mungkin ya. Karena saat itu tempat yang saya apply itu ini mas, kayak barista kecil gitu loh, kayak coffee shop outlet kecil gitu loh, bukan yang langsung corporate besar gitu. Oke, jadi bisa dibilang mereka masih menerima orang yang sekiranya belum berpengalaman banget di bidangnya lah. Mungkin. Yang penting mau kerja aja mungkin ya. Nah tapi untuk yang sampean baru sampaikan ini kan sampean mendapatkan seorang senior yang mau memberi ilmunya pada sampean. Benar. Nah pasti di sana itu juga ada owner kan masih, ada yang memiliki apa itu bisa dibilang apa? Tokonya ya? Iya. Ada owner dari tokonya. Nah seberapa penting tuh seorang barista bagi owner coffee shop terutama menurut sampean? Karena sampean kan saat itu kan tergolong barista kecil ya, bisa dibilang barista kecil ya? Barista kecil. Nah seberapa penting peran barista itu bagi si owner? Mungkin kalau sekarang bisa menjadikan itu aset buat owner ya. Aset. Kalau sekarang. Kalau dulu kan kopi kan belum se-hype sekarang kan mas. Se-hype sekarang. Benar. Kalau dulu hanya sekedar yang mungkin yang itu owner tahu hanya sekedar peracik kopi, pembuat gitu aja. Cuman makin berkembangnya tahun, sekarang barista udah jadi atlet sekarang. Udah dianggap atlet sekarang. Jadi seberapa penting? Harusnya penting ya. Penting. Kalau buat saya nih mas, kalau buat saya. Berarti udah apa ya? Udah dibilang dunia di kopi ini, terutama di barista sendiri ya. Iya di barista. Itu sudah menjadi sebuah sesuatu mata pencarian utama dan udah bukan yang bisa dianggap ecek-ecek lah ya. Ya. Gitu. Udah juga dianggap atlet. Atlet sekarang. Atlet. Wih, keren juga menjadi barista. Dan harusnya owner juga mengerti bahwa sebagai owner itu mengerti bahwa barista adalah sebuah asetnya mungkin ya. Seharusnya.
Tapi apakah ada sih owner yang nggak menganggap loh ya, bahwa barista itu adalah asetnya, atau hanya sekedar robot untuk penghasil uangnya mereka saja? Ada nggak kira-kira? Berani jawab nggak sampean? Wah, ini nanti saya diserang barista Surabaya ini. Ada sebenarnya, ada ya? beberapa lah. Ada beberapa. Tapi juga nggak menutup kemungkinan beberapa owner menurutku sendiri yang saya kenal yang dan saya tahu ada yang menganggap mereka udah asetnya, juga ada yang menganggap bahwa mereka itu bekerja juga di dalam kafenya, tapi si owner beberapa juga menguasai bidangnya juga. Contoh ownernya ternyata juga seorang orang kopi entusias lah, atau memang dia juga dulunya adalah peramu kopi yang akhirnya membangun sebuah bisnis seperti itu. Tapi ya menurutku ya janganlah sampai dianggap robot lah ya mungkin ya. Benar, semua pekerjaan kayaknya. Semua pekerjaan, siapapun yang bekerja denganmu, apapun bidang usahamu terutama ya kita anggap mereka semua adalah teman aja. Jadi tanpa mereka kita nggak jadi apa-apa, tapi juga tanpa adanya ini ya nggak akan jadi apa-apa juga. Betul. Jadi saling mengisi dan saling melengkapi mungkin ya. Benar. Tapi ada nggak Mas sebuah keresahan dari sampean sendiri yang timbul bahwa ada sesuatu ini tak anggap misalkan aja ya, jika lo ada seorang ini kurang dihargai sebagai barista karena baginya lah barista ya kok gitu loh, entah para owner dimanapun aku nggak tahu ya, menurut sampean seperti apa kayak kok ada fenomena seperti itu dan sampean sebagai barista ini? Mungkin apa ya, mungkin harus diperbaiki kayaknya. Perlu diperbaiki ya. Kayaknya. Karena kan secara nggak langsung itu juga ini Mas ya, karena di tahun sekarang ini Mas cari barista yang benar-benar mereka passion di bidang itu susah. Yang ada di tahun ini malah kayak gimana? Di tahun ini malah kayak muncul lah tuh Mas barista skena tuh kayak barista celana gombrong ya. Barista celana gombrong, sepatu Adidas Samba. Oke. Gombrong tato kecil. Enggak ya. Enggak termasuk ya. Bandung yang banyak gitu. Oh, Bandung yang banyak ya. Bandung kayaknya. Nah, berarti ada dong. Berarti perlu kan? Berarti perlu dong bagi seorang barista itu memiliki satu bidang khusus berarti. Supaya nggak terjadi seperti itu gitu loh. Karena kan banyak tuh barista scanner lah, inilah, itulah. Berarti perlu dong punya kemampuan khusus sebagai barista. Bidang khusus, menguasai satu bidang khusus. Perlu. Mas. Jadi kalau saya ngelihat kalau di bidang manapun ya, kalau entah itu kitchen, entah itu barista Mas ya. Saya itu nganggap kayak ini dokter spesialis. Kenapa dia mahal? Ya karena dia itu punya spesialis satu yang mereka kuasain. Oh benar. Beda kayak ini dokter umum ya. Benar. Begitupun di kitchen maupun di barista. Ketika mungkin kalau buat teman-teman yang kayak pengen dibayar mahal harus punya ini satu spesialis di situ. Jadi sampean menganggap pekerja spesialis berarti ini bisa dianggap. Jadi ya nggak bisa dianggap remeh. Untuk orang-orang yang meremehkan itu. Wah, ya benar juga. Ya. Tapi banyak loh sekarang fenomena orang itu nggak ada skill di bidang barista ataupun kitchen dimanapun, tapi mintanya dihargai setara dengan orang yang udah punya pengalaman, sertifikasi dan segala macam. Nggak tahu kenapa mereka, apa yang dibandingkan dengan itu, mereka pengen banding secara apa mungkin ya? Mungkin ini kayaknya gara-gara ya realistis saja di 2024 masa gaji cuma 1,5 juta mungkin gitu ya. Jadi bikin lifestyle kan gitu ya. Gaya hidup kayaknya Mas. Ya ganti celana gombrongmu, sepatumu harus diganti, jangan mahal-mahal bos. 1,5 juta nggak cukup buat beli sepatu Samba itu ya. Benar, tapi menurutku sendiri ya kita layak diupah sesuai value kita mungkin ya. Ya, benar. Kita layak diupah sesuai dengan nilai kita. Jadi jangan beranggapan dengan yang penting realistis ya, memang realistis. Tapi Anda kerjanya cuma tidur, bangun, ngelamar kerja,
minta gaji tinggi ya nggak bisa dong, susah. Perlu belajar. Betul. Perlu belajar. Oh, Wajib ya. wajib. Selain memiliki sebuah bidang khusus, Mas, dan aset sebagai owner coffee shop, Ya. apakah seorang barista ini perlu nggak mengikuti sebuah kompetisi? Nah, ini yang sebenarnya itu disclaimer ya yang banyak Oke. ditanyakan ya. Banyak ditanyakan. Perlu nggak ikut kompetisi sebenarnya balik ke diri masing-masing sih, Mas. Oke. Karena kan di situ dirinya yang mau untuk maju atau enggaknya seperti itu. Untuk merubahnya gitu, Mas. Karena kalau saya lihat kompetisi itu sebenarnya bukan untuk mencari siapa yang jago atau yang menang. Benar. Ya lebih ke mental sih, Mas. Mental satu, kebentuk mentalnya ya di situ. Di situ. Dari ini pressure tim segala macam ada di situ. Di situ. Lalu Yang kedua ini dari link link. dengan kompetisi kita dapat banyak akhirnya. Oh, dari kompetisi kita akan dapatkan teman-teman baru, Teman-teman link baru. baru gitu Iya. ya. Terus. Yang terakhir kalau menang itu bonus benar. Menang itu bonus. Justru poin utamanya 1 dan 2 ya. Poin menang adalah bonus. Betul. Tapi sebetulnya apakah setiap orang mengikuti kompetisi itu menganggap itu sebuah kompetisi dan kompetitif? Apakah hanya sekedar untuk ajang pamer aja, fun atau gimana? Menurut sampean sendiri, sampean pasti pernah mengikuti kompetisi toh? Iya. Anggapnya fun atau gimana, Mas? Ada juga yang kayak gitu, Mas. Mungkin seimbang ya mungkin. Ada juga yang mereka ikut kompetisi untuk melatih skillnya dia, seberapa jauh dia udah belajar. Ada juga yang untuk apa kayak gitu pamer atau validasi kayak. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Oh, tapi jikalau ada yang tidak mau mengikuti, ya tadi kan yang mau mengikuti, kalau yang enggak mau gimana, Mas? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Mas. Cuman ya siap-siap ketinggalan aja gitu aja. Siap-siap ketinggalan aja. Ya mungkin. Apakah dia terlalu idealis atau kayak gimana ya? Gitu ya. Yang sampai nggak mau gitu, segala kompetisi-kompetisian Mas. Gitu. Mungkin bisa jadi atau mungkin emang dia soalnya ada juga tipikal orang yang dia itu sebenarnya jago, Mas, di ini balik layar. Cuman ketika ini show on dia agak nggak pede dan akhirnya udahlah aku nggak mau ikut kompetisi karena mungkin malu segala macam dilihatin. Oh, soalnya gitu. Kalau boleh berpendapat lagi Mas ya, di tahun sekarang ketika oke lah kita menjadi orang di balik layar itu boleh, itu boleh mungkin, tapi demi menunjang dirimu sendiri lebih baik kon nggak usah di balik layar deh, lebih baik kamu nggak di balik layar deh. Apa kemampuanmu, apa filmmu, tunjukkan aja, tunjukkan aja udah. Ya mungkin itu akan menjadi sebuah nilai yang baru atau nilai plus untukmu pribadi mungkin ya. Betul. Tapi ada nggak persiapan apa yang perlu disiapkan oleh barista untuk mengikuti sebuah kompetisi? Selain budget, yang pasti tim ya. Budget dan tim? Budget, tim, bahan, sama tempat pastinya. Tempat buat si barista ini latihan khususnya. Oke, terus? Sudah sih, Mas. Itu aja. Apalagi? Apa tadi? Tim yang pasti sih, Mas. Tim budget itu pasti. Tim budget. Terus tempat. Iya. Tempat dia bekerja apa tempat apa ini? Apa bebas. Kadang ada juga owner lagi. Betul. Kadang owner ada lagi. Owner yang cuman ngasih fasilitas bahan, cuman nggak boleh tempatnya kayak gitu. Akhirnya dia nyari teman. Iya, betul. Ada tapi. Ada sebenarnya. Ada. Yang saya temuin ada. Kenapa ada? Hah? Ada. Kon pengen ngeruk duwe mereka tok ta? Tenaga itu. Owner. Saya cuma wawancara di sini ya. Ada kok. Oh, gitu ya. Tapi ada. Ada. Berarti apa ya? Faktornya itu juga tim, budget dan tempat. Betul. Kalau tim kenapa? Tim itu mempengaruhi dari itu preparation kan, Mas. Karena kompetisi kan butuh kayak banyak ide. Nah, tim ya bagian dari itu. Di layarnya. Betul. Support atau enggak? Support, benar. Support atau enggak? Toxic atau enggak gitu ya. Tapi ada yang toxic. Ketika satu temennya mengikuti kompetisi, ada enggak support? Ada kayak gitu? Kalau yang saya temuin belum ada. Cuman kalau di luar mungkin ada. Di luar ada. Siapa yang ada kayak gitu?
Bahaya, jangan ya. Bahaya, jangan ya. Oke. Kedua budget. 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 Kenapa budget? Budget, ya pasti untuk mereka latihan kan juga butuh bahan. Seperti itu, harus Oh iya benar. ibaratnya kayak harus ada bahan yang dibuang untuk sebelum mungkin tampil. itu benar Mas. Iya, masuk akal. Mungkin bagi owner-owner lain mungkin masuk akal. Kenapa? Ada yang nggak support, beberapa owner ada yang nggak support. Mungkin karena dia harus mengeluarkan beberapa uang lagi, spend uang lagi untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibuat latihan. Mungkin ya. Oh, jadi memang pengeluaran terbanyak mungkin untuk di kompetisi. Betul. Khusus owner pelit nggak berlaku gitu. Oke, yang kedua adalah budget tadi ya. Betul. Nah, yang ketiga itu adalah tempat. Nah, kenapa kok tempat? Tempat itu karena nggak semua coffee shop itu ini sih Mas, menyediakan tempat buat si barista latihan. Siap. Kadang ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Sekalipun orang lain customer memandang tempat ini proper. Iya. Itu jarang sih Mas. Kok nggak bingung aku ya? Apa ini Mas? Menanggapinya agak bingung, maksudnya kenapa orang lain menganggap tempatnya bagus, proper segala macam, tapi nggak mensupport. Mungkin apa ya? Mungkin takut kayak nanti kotor atau nanti kan owner kan nggak yang 24 jam mengikuti waktu si barista latihan kan. Benar. Takutnya nanti Mengganggu terjadi pekerjaan. hal yang lain yang kayak gitu mungkin Mas. Mungkin atau bisa jadi kurang percaya mungkin Mas. Oke. Minum dulu Mas. Oh iya Mas, siap. Minum dulu. Tuh bahas owner gak ada habisnya. Oke. Sebetulnya nggak ada pesan sih buat para owner ya. Cuman paling tidak mereka harusnya membuka pikiran bahwa baristanya ini adalah aset. Bukan mereka ngabisin bahanmu. Goblok. Nah, tapi perlu diketahui juga ya kayaknya Mas ya. Sebuah aset itu memang harus dipertahankan. Betul, Seharusnya. Dan harusnya dia juga melek bahwa kalau orang yang memandang aset itu kan kalau aku sampai kehilangan ini hancur mungkin. Biasanya kan gitu orang memandang aset, entah dia punya aset mobil atau kayak apa atau tabungan segala macam. Dia kan benar-benar menjaga asetnya ini. Ya. Dengan cara apapun, dengan sedemikian rupa lah supaya asetnya kita tetap apa ya, kalau asetnya adalah orang ya orang ini akan bertahan di situ. Iya, gitu betul. kan. Oke. Udah itu aja Mas. Ada lagi. Sudah kayaknya Mas. Karena hal seperti ini nggak akan pernah ada habisnya. Gitu. Betul. Apalagi terkait semua kayaknya berhubungan dengan orang dan uang sih. Iya. Tapi ada lagi nggak Mas, apa yang memang perlu sampaikan sepenting apakah seorang barista itu menggali potensi dalam dirinya gitu loh. Selain memang harus mengikuti sebuah kompetisi, giat belajar, memperbanyak link, ada nggak kira-kira? Mungkin kalau dibilang penting untuk tidak tampil di kompetisi mungkin lebih banyak belajar aja sih Mas. Banyak belajar. Lebih banyak terima masukan mungkin. Karena sebenarnya value itu ya dari situ Mas. Dari nasihat yang lain-lain gitu sih. Cuman kadang ada orang yang kayak mental akan itu Mas. Ada. Jadi Mentalnya kenapa? Kayak susah dinasehatin, bukan susah sih, kayak dia itu nolak gitu Mas. Dia menolak? Ya nolak dari kanan kirinya, jadi dia stuck di situ aja. Akhirnya stuck ya? Padahal sebenarnya yang orang lain melihat itu pengen berkembang bareng sebenarnya. Pengen berkembang bareng tapi dianya kayaknya mungkin telinganya tertutup mungkin ya. Mungkin harus dari situ aja sih, banyak belajar aja sih Mas. Banyak belajar. Iya. Lagi kan sekarang sudah ada sekolah kopi kan Mas. Oh ada sekolahnya? Ada sekolah kopi. Cuman ya agak ini pricey. Nah untuk agak pricey. Ya untuk mahal kan. Untuk mendapatkan sebuah titel yang baik ya, butuh modal yang gede juga ya. Betul. Nah untuk jadi profesional ya yang mungkin gak ada budget di situ, banyak belajar aja sih. Karena kan media sosial sekarang udah banyak Mas. Kayak
ini artikel-artikel gitu-gitu, atau dari YouTube, Mm-mm, dari benar. Instagram juga banyak sih kayak tutorial-tutorial gitu aja. Tapi bener dari 3 poin tadi antara tim, budget dan tempat itu menurut aku dimanapun sangat berpengaruh. Iya. Nggak hanya di kopi, nggak hanya di kitchen, nggak hanya di ini, semuanya Di bidang manapun. di bidang manapun. Jadi hal seperti itu memang dibutuhkan karena kenapa? Ketika kita itu pengen berkembang dan bisa dibilang berkembangnya bareng-bareng, dibutuhkan 3 itu mungkin. 3 unsur ini. Karena itu pilar Mas ya. Karena itu pilar, menurutku sangat kuat ya kayak ya. Menurutku kayak kuat ya. Jadi kalau support gak ada, terus dukungan faktor dari uang ataupun dari tim juga nggak ada ataupun dari atasannya pun ya kasihan seorang ini yang juga mau berkembang. Betul gitu. Kasihan dalam arti sayang, waktunya terbuang Benar. dan mungkin juga jenuh. Poin utama di situ kayaknya. jenuh mungkin ya Mas ya, jenuh. Tapi selama menjalani pekerjaan di dunia F&B dan itu adalah kopi, Mas Eko sendiri mengikuti sebuah kompetisi pastinya ya. Ya, pernah beberapa kali mengikuti lah ya. Karena menurut sampean juga itu sebuah value untuk sampean. Ya. Menang adalah bonus, tapi koneksi Sama mental itu yang utama. Itu yang utama. Wah, mantap. Oke, Mas Eko. Siap. Sebelum mengakhiri obrolan kita di sore yang syahdu ini, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang sudah menjalani pekerjaan di dunia barista ataupun akan menjalani dunia barista? Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman sekalian yang mau disampaikan? Monggo. Agak berat sebenarnya ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang udah terjun di barista, mendingan sekalian nyebur aja. Cuman kalau untuk yang baru mulai nih, kan harus sampai pikir-pikir dulu. Oke. Gitu aja sih Mas. Kenapa kok mikir-mikir Mas? Karena Mas ini jujur Mas ya? jujur. Enggak, ini jujur ya. Karena dari segi barista itu kan mungkin salah satu profesi yang mungkin dianggap remeh, Mas. Jadinya Astagfirullah. Oke. Jadinya kayak dari segi gaji atau salary itu minim. Kata teman-teman, Mas. Kata teman-teman. Nah, untuk yang baru mulai itu yang kalian pikirkan dulu sama jangka panjangnya seperti apa. Oke. Kalian hanya sekedar masuk atau benar-benar menggali atau hanya sekedar ya penting kerja aja. Kalau poinnya itu mending jangan. Masih banyak pekerjaan yang lain. Cuman kalau emang dari awal passion di bidang kopi itu udah oke. Sekalian ada di selamin semuanya. Jadi menyelam total lah ya, jangan setengah-setengah pokoknya. Benar. Ya. Kalau udah nyelam pasti dari segi semuanya bakal ini mengikuti pasti. Oke. Mantap. Itu aja sih. Kuncinya totalitas. Benar, totalitas. Dan optimal ya. Optimal. Dan banyak-banyak belajar lah, jangan berpuas. Dukungan, rasa sayang itu penting. Jadi ketika kita hidup tanpa dukungan, tanpa orang lain, serasa kita hidup tanpa siapa-siapa. Manusia akan merasa dibunuh ketika dia diabaikan ya. Nah, jadi jangan tanggung-tanggung kalau support, jangan tanggung-tanggung kalau belajar. Betul. Sekalian total optimal. Mas Eko, terima kasih banyak untuk obrolan hari ini. Sangat mantap sekali. Terima kasih Kopi 30 sudah menyediakan tempat yang sangat mantap ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini membuahkan sebuah manfaat ya untuk teman-teman yang ingin memulai atau yang sudah memulai ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Amin. Dan teman-teman jangan berhenti belajar, terus belajar, tetap strong, oke? Fighting. Jaya. Oke, mengakhiri obrolan sore ini saya Roy dan saya Eko. Terima kasih, sampai jumpa di TDB episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah